Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Justice League versi Snyder's Cut yang rilis pada tahun 2021, di mana sebelumnya film ini telah rilis pada tahun 2017 versi Whedon's Cut. Bedanya, Justice League versi Snyder's Cut ini menampilkan scene-scene yang lebih lengkap dengan beberapa perbedaan adegan dan durasinya cukup panjang, yaitu sekitar 4 jam, sehingga saya bagi menjadi beberapa part. Jika kalian belum pernah menontonnya, maka saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini adalah full spoiler content. Scene awal langsung dibuka dengan diperlihatkannya flashback pertempuran terakhir pada film Batman vs Superman, di mana di scene ini Superman tewas. Di sana tampak Lois Lane, kekasih Clark Kent alias Superman, Diana alias Wonder Woman, dan Bruce Wayne alias Batman yang memang terlibat dalam pertempuran itu membantu Superman. Menjelang kematiannya, Superman berteriak hingga gelombang suara teriakannya menyebar ke penjuru bumi yang memicu aktifnya Mother Box, kotak misterius yang belum dijelaskan asal-usulnya. Teriakan Superman juga sampai ke musuh abadinya, yaitu Lex Luthor yang saat itu berada dalam puing pesawat Krypton, pesawat milik Superman, di mana pesawat tersebut langsung bereaksi dengan menampilkan sosok Steppenwolf dengan ketiga Mother Box. Mother Box pertama yang dijaga Victor alias Cyborg, Mother Box kedua yang dijaga bangsa Atlantis di dasar samudera, dan Mother Box ketiga yang dijaga bangsa Amazon di Pulau Themyscira. Jadi ketiga Mother Box tersebut dijaga turun-temurun, namun kini mulai aktif sebagai pertanda akan datangnya invasi ke bumi yang dipimpin oleh Steppenwolf, sosok yang dilihat Lex. Dari sini kisah part 1 pun dimulai. Alert the Queen! Di suatu tempat bersalju tampak Bruce Wayne yang menempuh perjalanan dengan berkuda. Ternyata ia menemui Arthur alias Aquaman. Di sini Arthur belum mengenal identitas Bruce yang sebenarnya adalah Batman, sehingga Bruce sempat disepelekan oleh warga di sana. Bruce menjelaskan bahwa akan ada serangan musuh dan ia berniat mengajak Arthur untuk membentuk tim. Bahkan ia menawarkan bayaran 5 kali lipat yang diminta Arthur. Namun mereka hanya menganggapnya sebagai bualan dan mencoba mengusir Bruce. Saat hampir terjadi baku hantam, Bruce menyodorkan uang yang akhirnya Arthur memberinya kesempatan untuk berbicara, di mana Arthur cukup heran dengan Bruce yang tahu identitasnya sebagai Aquaman. Setelah beberapa saat bercakap-cakap, di ujung pembicaraan Arthur menegaskan agar Bruce jangan terlalu berharap dengan dirinya. Lalu Arthur pergi begitu saja masuk ke air diiringi warga yang bernyanyi. Bruce akhirnya pulang dengan tangan hampa dijemput Alfred, asisten keluarga Bruce. Ia menyampaikan kegagalannya mengajak Arthur. Di sisi lain, Martha, ibu Clark, tampak mengunjungi makam Clark. Tampak pula rumahnya yang kini sudah disita bank untuk dijual karena ibunya sudah tidak sanggup membayarkan hutangnya. Tak hanya Martha, Lois hari-harinya kini diliputi kesedihan atas kematian Clark. Setiap harinya ia mengunjungi monumen Superman yang telah hancur untuk sekedar mengenang Clark. Tak hanya Lois, seluruh kota juga sepertinya merasa kehilangan sosok Superman. Scene berganti. Di suatu tempat, sekelompok pria bersenjata api mendatangi sebuah bank dan membunuh petugas keamanan dan beberapa pengunjung di sana. Pasukan polisi yang sudah bersiaga di luar belum bisa bertindak karena banyaknya anak-anak yang menjadi sandera. Di atas gedung sudah bersiap Diana alias Wonder Woman yang mengamati dari ketinggian. Pimpinan komplotan penjahat ini kemudian mengaktifkan bom waktu. Diana yang menangkap salah satu anggota kawanan penjahat itu mendapat informasi bahwa tujuan dari komplotan ini bukanlah merampok uang, namun untuk menghancurkan kota. Diana yang langsung masuk tempat bom beserta Sandra
kini akhirnya berhasil melempar bom ke atas gedung dan akhirnya meledak. Saat pimpinan komplotan ini akan membantai seluruh sandera, Diana datang menangkis semua peluru. Dan dengan jurus pamungkasnya, Diana mengakhiri riwayat penjahat ini. Dan semua sandera pun selamat. It's all good. Can I be like you someday? You can be anything you want to be. Di Themyscira, kampung halaman Diana, sang ratu bangsa Amazon bernama Hippolyta sekaligus ibu dari Diana mendatangi Mother Box yang dijaga di ruangan khusus. Something is calling me. Tiba-tiba Mother Box tersebut aktif dan sesuatu mendatanginya. Cahaya misterius yang muncul dari langit membawa makhluk terbang bernama Parademon dan sosok yang dilihat Lex di scene awal, Steppenwolf, tujuannya satu, mengambil Mother Box. Defenders. Worlds. I will bathe in your fear. Prajurit Amazon yang menjaga tentu saja tidak akan membiarkannya, lalu terlibat pertempuran sengit dengan Steppenwolf dan pasukan Parademon. Namun sepertinya kekuatan Steppenwolf yang lebih besar mengharuskan Ratu harus pergi mengamankan Mother Box. Sang Ratu yang berhasil membawa Mother Box keluar lalu menyegel ruangan. Bangunan itu pun runtuh tenggelam ke laut. Ratu kemudian menitipkan Mother Box ke prajuritnya untuk segera dibawa pergi dari sana. Namun Steppenwolf dan Parademon yang ternyata berhasil lolos mulai mengejar dan menyerang pasukan tersebut. Hingga Mother Box itu akhirnya berhasil didapatkannya. Tak lama kemudian, bala bantuan pasukan Amazon datang. Namun sayangnya mereka gagal merebut Mother Box kembali karena Steppenwolf pergi melalui portal cahaya. Menyadari bahaya besar sedang mengancam bumi, Ratu kemudian memutuskan untuk menyalakan api peringatan kuno untuk memperingatkan bangsa manusia, terutama Diana. She will.